jadi si Euler ini tambah ketakutan ya guys, kakinya ditarik-tarik. Aduh, ini nggak bisa dibiarkan ini, karena sudah bosan kan dengan teror seperti itu. Jadi si Eulernya ini dia tarik kakinya, pelan-pelan dia buka selimutnya itu. Oke guys, selamat berjumpa kembali dengan saya Brian Pimpin di channel yang tidak jelas ini guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh temanku pada saat dia join di sebuah kapal takbut yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi ya, saya tidak perlu katakanlah sebutkan nama kotanya di mana, mungkin teman-teman sudah mengetahui ya, apalagi teman-teman pelawat pasti sudah tahu kota apa yang paling besar di Kalimantan Selatan. Jadi cerita itu dialami oleh temanku pada saat dia join di kapal takbut daerah Kalimantan Selatan. Jadi bagaimana kisah horor yang dialami oleh temanku ini? Mari kita langsung saja dengarkan ceritanya. Teman-teman sekalian, saksikan saya yang akan bercerita. Jadi cerita ini tuh sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah lama terjadi ya. Tapi temanku tuh baru menceritakan padaku itu sekitar beberapa hari yang lalu guys. Jadi temanku ini sebagai oiler ya. Jadi oiler itu orang yang bekerja di kamar mesin. Punya dia bagian dari departemen mesin. Dia bukan perwira, bukan juga kepala, tapi dia anak buah di kamar mesin. Jadi saya akan menyebut dia dengan sebutan oiler ya. Jadi pada saat itu waktu menunjukkan pukul 4:30. Jadi oiler ini diantar servis boat menuju ke kapal yang ada di salah satu galangan di kota Kalimantan Selatan itu guys. Jadi servis boat itu perahu-perahu yang antar kru-kru kapal dari darat ke kapal, itu servis boat, perahu-perahu lah. Jadi dari tempat naik servis boat itu ke kapal mungkin memakan waktu sekitar 20 sampai 30 menit karena lumayan jauh ya guys. Jam 5 kurang lah, jam 5 lewat sedikit lah, si oiler ini sudah sampai di kapal. Jadi pas sampai di kapal, oiler ini naik ke anjungan, nyari kapten, ngasih surat mutasi dari kantor. Pokoknya berjalan mulus lah. Jadi waktu itu di kapal itu hanya ada 6 orang guys krunya. Jadi di deck itu ada kapten, ada chip molim 1 sama jurumudi 3 orang. Di kamar mesin itu baru 1 orang, si temanku yang oiler itu. Jadi yang kosong itu KKM, perwira mesin 2 orang sama koki 1 orang. Pokoknya mulai dari oiler ini datang sore itu sampai malamnya itu, sampai besok pagi itu semua mulus-mulus saja. Seharian itu masih mulus-mulus saja, belum ada yang aneh-aneh yang dialami oleh oiler itu. Kejadian aneh itu baru dia alami 2 hari kemudian. Jadi waktu itu kejadian jam 9:30 pagi. Jadi karena di kamar mesin ini istilahnya sudah tidak ada kerjaan lah, karena kamar mesin sudah bersih, sudah dicat semua. Mesinnya juga bagus. Kayaknya waktu itu kapal itu bodinya lama tapi ganti mesin baru. Jadi pokoknya satu set lah. Mesin itu mesin induk ya, mesin induk kanan kiri itu ganti baru. Kalau mesin lampunya masih mesin lampu yang lama. Jadi untuk pengerjaan mesin itu tidak ada, kamar mesin sudah bagus, sudah rapi, semua sudah dicat. Entah itu dikerjakan oleh orang-orang dockingnya atau krunya yang dahulu. Si oiler itu juga kurang tahu guys. Jadi waktu itu jam 9:30 kapten ini keluar dari kamar. Jadi kapal itu ya, dia tuh di bawahnya ini ada beberapa ruangan. Jadi kapten sama KKM di atas dia, terus yang di bawah itu ada 1 kamar, itu isinya 3-4 orang kru. Nah entah tak tahu kenapa waktu itu kapten itu turun ke kamar kru, dia naik, wajahnya itu habis marah-marah.
terlihat kesal begitu. Tapi pas dia melihat oiler itu yang temanku tuh, dia langsung bingung. Habis itu dia manggil temanku yang oiler itu, oiler, kamu sini. Jadi ya karena merasa tidak ada apa-apa, tidak ada yang terjadi kan, temanku tuh datang mendekat. Iya Cap, ada apa? Kata si oilernya itu, kamu. Kapan kamu naiknya? Jadi oiler itu bingung, maksudnya kan kamu naik dari kamar ke sini kapan? Jadi kata si oiler itu, Cap, mohon maaf, saya dari jam 8 sudah di sini. Saya sudah kerja sama Cip, sama teman-teman 3 orang yang lain. Kapten itu bilang, kamu jangan bohong. Malah marah. Jadi waktu itu pas kapten itu marah, kaptennya ngegas ya istilah sekarang. Kaptennya marah, oiler itu kaki. Ya dia merasa tidak punya salah apa-apa, kapten ngegas, kapten marah. Jadi kapten manggil si mulim satu itu, Cip, sini kamu. Datanglah mulim satunya, ada apa Cap? Si oiler ini sejak kapan kerja sama kalian? Jadi ya karena mulim satunya tahu kan si oiler ini sama-sama mereka sejak jam 8, jadi dia menjawab apa adanya. Dari tadi Cap, dari jam 8 oiler ini sudah kerja sama kami. Di situ kapten bertambah bingung. Tapi bukannya menyadari kesalahannya dia, kapten ini malah tambah ngegas. Kamu jangan berbohong. Kamu jangan bersekongkol sama oiler. Saya tahu tadi oiler itu lagi tidur, baru saya tegur dia di bawah. Jadi kan bukan hanya Cip, yang 3 orang teman yang sementara kerja itu kan lagi, ya tetaplah bisa bisa nyimak, ya bukan yang nguping ya, tapi tetap nyimak. Mereka bertiga itu bingung. Jadi spontan mereka bertiga langsung bilang, Cap, mohon maaf, oiler ini dari tadi jam 8 habis sarapan sudah langsung kerja sama kami. Jadi di situ kapten mulai merasa yang aneh. Baru dia bilang, tadi loh waktu saya turun ke kamar kalian, saya lihat itu si oiler ini tidur. Jadi saya marahin. Saya bilang sama dia, kok bisa kamu tidur sedangkan teman-temanmu lagi kerja di Anjungan, lagi ngetok. Bukan di Anjungan, lagi kerja di dek, lagi ngetok, bising suara tangtong, tapi kok kamu bisa tidur? Tapi si oiler ini nggak menjawab, malah langsung tutup selimut, tambah tidur. Akhirnya kapten naik. Akhirnya saya naik. Kata kapten itu, saya naik. Entah kapan dia naik, tiba-tiba dia sudah ada di atas. Kata kapten itu. Di situ si oiler itu langsung bingung. Kok sejak kapan saya tidur? Sedangkan dari si oiler ini rasa dia itu sudah bangun dari tadi jam 6:30. Dia bangun, dia bantu si Jurmudi ini masak, mereka sarapan, habis itu mereka kerja. Tapi kok bisa-bisanya kapten bilang dia tidur? Jadi oiler ini tersinggung. Jadi oiler itu bilang, Cap, kalau misalnya Cap mau memfitnah lah, atau mau apalah, mau memberhentikan, mau off kah, langsung aja diberhentikan. Jangan cari alasan-alasan yang tidak jelas seperti itu. Karena kan ya oiler ini merasa dia dari jam 8 sudah kerja. Terus juga 4 orang temannya itu mendukung, karena memang mereka merasa dari jam 8 si oiler itu sudah kerja sama mereka, pakai baju kerja. Tapi kapten datang marah bilang oiler tidur. Jadi ya waktu itu oilernya mikir mungkin kapten ini ada orang lain kah, ada temannya yang mau dikasih naik lagi, mau gantikan si oiler itu. Tapi karena sudah keduluan si oiler ini naik, jadi ya nggak jadi. Mungkin kapten itu mau menggeser secara halus istilahnya si oiler itu. Nah, akhirnya habis itu kapten itu mungkin karena sadar dia salah, dia bilang sama si oiler itu, oh, maaf mas, mungkin saya halusinasi atau apalah. Jadi ya waktu itu kapten mengaku salah dan dia menerima, meskipun dengan sulit ya,
dipikir dengan akal sehat ya, kita juga nggak tahu ya, ya si 4 orang itu 5 orang itu juga, mereka berlima itu juga nggak tahu apakah kapten ini ngada-ngada atau kapten ini betul. Pokoknya mereka itu nggak terlalu tahu juga maksudnya kapten ini seperti apa, karena ya kapten bilang seperti itu, tapi mereka juga yang mereka alami ya, si Euler itu dari jam 8 sudah kerja sama-sama mereka guys. Jadi ya sudah habis, sudah urusan clear, kapten minta maaf, Euler juga minta maaf. Jadi mereka waktu itu kerja sampai sore, sampai jam 3 kalau jam berapa kah, jam 4 kah, habis selesai mandi, habis mandi makan, terus malamnya istirahat. Di situ baru mulai ada sesuatu yang aneh. Jadi karena tempat tidurnya orang dek sama orang mesin ini dipisah, jadi tempat tidurnya orang dek itu di sebelah sini, di depannya sini, tempat tidur orang mesin itu di sebelah kiri sini. Jadi waktu itu Euler itu tidur di tempat tidur orang mesin, jadi dia sendiri waktu itu tidur guys. Kata si Euler itu sekitar jam 2 malam dia itu mendengar ada suara langkah kaki, pakai sepatu ya, pagi-paginya pakai sepatu lah, suara langkah kaki, entah itu laki-laki atau perempuan, pokoknya dia dengar ada suara langkah kaki jalan-jalan itu keliling di atas dek gitu tuh. Habis itu dia dengar ada suara tawa anak-anak bayi tuh, suara tawa anak bayi itu, anak kecil ketawa katanya. Dia buka mata, mungkin dia mikir lagi mimpi atau apa. Dia jadi nggak dihiraukan lah sama Euler itu. Jadi si Euler itu kembali tutup mata tidur. Pas dia tidur itu kedengaran lagi bunyi langkah kaki yang pakai sepatu itu sama suara tawa anak kecil. Jadi kedengaran lagi tuh. Jadi si Euler ini dia buka mata, dia ngintip ke kamarnya orang dek ini. Dia lihat Chip sama 3 orang jurmudi itu ada lagi tidur. Mungkin ke kapten ini. Nah, kapten ini kan orangnya suka olahraga. Jadi kata si Euler ini mungkin ke kapten yang olahraga. Tapi loh, kalau dipikir olahraga masih tengah malam loh. Masa kapten jam segitu olahraga? Jadi karena penasaran, si jurmudi naik. Temanku yang Euler ini naik dia. Dia naik ke atas ya, ke dek, ke anjungan, dia ngintip. Nggak ada siapa-siapa di dek kapalnya itu. Dia lihat security yang di galangan itu juga nggak ada yang berkeliaran, maksudnya nggak ada yang patroli ya, ada di posnya si security itu. Jadi si Euler ini, siapa tadi yang jalan, yang suara kakinya itu ya. Tapi karena nggak ada siapa-siapa di atas, si Euler ini turun lagi. Nah waktu itu dia mikirnya kalau bukan kapten, mungkin kru baru yang baru datang, entah mau cari-cari, mau buka-buka pintu nggak bisa, kan pakai ada suara sepatu. Tapi pas diperiksa, dilihat sekeliling dari anjungan nggak ada orang sama sekali. Jadi si Euler ini turun lagi tidur. Habis itu bunyi ada lagi suara anak kecil yang ketawa itu. Suara anak kecil yang ketawa, terus di pipinya ini kayak ada yang kesapu begitu, kayak ada yang kesapu. Jadi si Euler itu dia buka mata pelan-pelan, ada rambut panjang pas di depan wajahnya ini, rambut panjang. Si Eulernya ini kaget kan, astaga, rambut siapa ini? Dia pas nengok ke atas, kuntilanak di atas itu begini, terus rambutnya itu loh terurai ke bawah panjang sekali, pakai bajunya warna putih. Wajahnya ini nggak kelihatan karena ketutup sama rambut.
Jadi si Oiler ini dia langsung nggak bisa bicara, sudah nggak bisa ngomong. Jadi dia ini antara sadar sama nggak sadar jadi habis itu kakinya tuh loh guys, kayak ada yang narik. Pas dia nengok ke kaki, ada anak kecil yang wajahnya penuh darah sambil pegang boneka, narik kakinya. Wih, jadi si Ular itu ketakutan, dia mau teriak nggak bisa, hanya begitu aja dia. Untung ada salah satu jurumudi itu yang dengar. Jadi jurumudi itu masuk, dia tarik kakinya si Oiler itu, langsung sadar dia. Habis itu langsung kayak kecapean begitu nafasnya. Jadi ditanya sama jurumudi, kamu kenapa? Jadi si Oiler itu karena dia pikir nggak mau menakut-nakuti yang lain kan, dia bilang nggak apa-apa, cuman mimpi aja, mimpi yang menyeramkan, tapi nggak apa-apa, mimpi aja. Jadi kata yang jurumudi itu, sudah nggak apa-apa mas, itu mimpi aja, itu bunga tidur. Jadi dikasih aqua sama jurumudi itu, kasih minum air putih buat minum si Oilernya itu. Habis itu tidur lagi Oilernya itu, tidur ketiduran dia. Akhirnya bangun pagi. Nah paginya itu dia Oilernya ini nggak menceritakan apa yang dia alami itu loh, apa yang dia alami. Jadi dia diam aja, mereka ya semua seperti biasa, berjalan seperti biasa, kerja, mereka ngetok, ngebrus. Jadi kapten juga sudah biasa lagi, sudah nggak marah lagi sama Oilernya itu tuh. Nah, habis itu siang hari sudah lewat lagi, sudah malamnya lagi nih. Jadi hari pertama, hari kedua itu belum ada teror horor itu di atas kapal. Nanti hari ketiga. Jadi ini sudah masuk hari keempat, si Oiler itu ada di atas kapal. Jadi di sebelah kamar, jadi berhadapan begini tuh ada ruangan. Jadi ruangan itu ruangan kosong ya, kosong, nggak ada apa-apa di dalam. Nggak tahu itu tempat dipakai buat apa, nggak tahu. Jadi waktu itu sudah jam, ya Oiler itu dia main nelpon ke apa, dia di Anjungan, ketiduran dia di Anjungan. Nanti terbangun itu dia bangun tuh jam setengah 2 kalau setengah 1 lah. Dia baru bangun, baru dia turun. Pas dia turun, dia lihat di ruangan kosong itu ada orang, ada laki-laki tua, sementara katanya lagi posisi sembahyang, lagi sholat apa pokoknya, laki-laki tua itu. Jadi si Oiler itu bilang, dia lihat kan, oh mungkin ini KKM atau punya perwira mesin yang lain lah. Jadi dia nggak negur, karena lihat orang lagi sembahyang masa mau ditegur. Jadi dia langsung masuk tidur di tempat tidurnya. Tidur dia. Gak lama dari situ, mungkin sekitar jam 3 itu, dia kembali dengar itu loh, suara orang jalan keliling kapal. Pas dia dengar langsung jantungnya sudah mulai ketakutan lagi. Dia mikirnya ini pasti nih yang teror kayak semalam ini. Habis itu tidak lama dari situ, suara anak kecil lagi sudah menangis. Jadi di situ dia sudah mulai, dia mau kasih bangun kah 3 orang temannya ini, 4 orang temannya ini yang di kamar di depan ini, dia mau kasih bangun atau enggak. Dia kan ketakutan. Tapi ya namanya juga orang tidur, dia nggak mau ganggu si teman-teman yang lagi tidur. Dia lihat dalam kamar itu kalau ada orang lain, oh enggak ada. Oh mungkin yang bapak-bapak yang dipikir tadi kru baru, mungkin KKM, jadi kan tidur di kamarnya. Habis itu jadi si Oiler ini karena ketakutan nggak tidur ya, telinganya ini dia tutup pakai handset, dia putar musik biar nggak dengar suara-suara tangis anak kecil itu, karena kan ketakutan sekali si Oilernya ini. Dia mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, jadi kita lanjut ya. Jadi si Oiler ini pakai headset biar nggak dengar suara tangisan anak kecil itu. Dan dia kan takut,
takut juga, jadi dia pakai headset biar nggak kedengaran suara tangisan anak kecil itu. Jadi dia berusaha untuk tidur, dia pejam matanya biar ketiduran kan. Habis itu dia nggak bisa tidur. Si Euler ini merasa kayak ada sentuhan-sentuhan lagi di wajahnya ini. Jadi dia ini sudah tahu deh nih, pasti ini rambut yang tadi malam lagi nih. Tapi karena dia takut buka mata, dia tutup terus, nggak mau dia buka mata. Jadi dia ambil selimut itu, dia tutup sampai di kepala, dia tutup. Nah, AC kan dingin, dia tutup sampai di kepala. Jadi kan sudah nggak terasa yang rambut itu. Kakinya ini ditarik kayak semalam itu, tarik kayak semalam. Habis itu dia lihat di kamarnya itu ada darah, guys. Ada darah di lantai.